di gedung legendaris yang katanya angkernya udah terkenal banget seantero Jakarta, bahkan Indonesia. Wawancara dari perusahaan besar di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Tapi ketukan ini makin keras dan terasa seperti ada yang sangat ingin masuk. Setelah seorang perempuan mendatanginya dan mengajaknya untuk masuk ke ruang HRD. Di sana hanya ada satu orang bernama Pak Andre. Pak Andre ini juga nama samaran ya guys. Wawancara berlangsung aneh dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa ganjal, tidak biasa seperti menanyakan tanggal dan juga jam lahir. Kemudian Pak Andre juga bilang ini untuk mengetahui kecocokan energi. Hai guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok, kisah epic horror, kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang kisah-kisah mistis dan juga serem yang ada di sekitar kita. Guys, hari ini aku akan bawain cerita horor nyata yang dialami oleh teman kita, guys Kerok, Mbak Hana. Kita akan samarin nama pengirimnya untuk menghormati privasi beliau ya guys. Dan cerita ini tentang pengalaman beliau, wawancara sampai bekerja beberapa waktu di Jakarta Selatan, di gedung legendaris yang katanya angkernya udah terkenal banget seantero Jakarta, bahkan Indonesia. So, siapin cemilan kalian dan juga duduk manis. Dan jangan lupa untuk siapin nyali kalian juga dan kita mulai yuk. Let's go. Hana ini udah lama banget guys cari kerja. Dan akhirnya hari itu ia dapat panggilan wawancara dari perusahaan besar di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dia cerita, dia bangun pagi itu dengan perasaan yang campur aduk nih guys. Ada rasa bahagia, deg-degan, tapi juga ada rasa aneh yang sulit banget untuk dijelasin. Perjalanan ke gedung itu ia tempuh dengan menggunakan motor, melewati jalanan yang mulai padat. Sepanjang jalan, Hana itu merasa ada yang mengawasinya, tapi dia coba cuekin dan fokus ke tujuannya, yaitu cari kerja. Sampai di depan gedung, Hana ini melihat bangunan megah dengan arsitektur klasik, pilar-pilar yang besar, dan juga patung-patung ala Eropa yang membuatnya terkagum-kagum, terkesima, sekaligus juga merinding. Begitu masuk, suasana lebih mewah dan juga ramai langsung menyambutnya. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian formal, suara langkah kaki dan juga bisik-bisik percakapan memenuhi ruangan guys. Tapi Hana merasa saat itu ada yang berbeda ya, seperti ada hawa dingin yang menyelinap masuk ke dalam tubuhnya. Ia diarahkan ke resepsionis yang ramah, lalu dipersilakan untuk naik lift ke lantai tempat ia akan diwawancara guys. Di dalam lift, lampunya remang-remang dan mesin lift bergetar pelan. Hana mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saat pintu lift terbuka, suasananya langsung berubah drastis. Lantai itu tampak klasik dengan warna dinding kuning kecoklatan dan karpet merah tua yang sudah agak lusuh. Udara terasa lebih dingin dan juga berat seperti ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Hana berjalan menuju ruang tunggu, di mana sudah ada sekitar 30 orang pelamar lainnya yang duduk diam, wajah mereka tampak datar dan tak ada yang berbicara satu sama lain. Suasananya senyap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar dengan jelas. Kemudian Hana duduk dan mulai mengisi formulir. Tangan dan kakinya mulai terasa dingin, bulu kuduknya juga mulai merinding. Dia nggak tahu kenapa ini terjadi ya. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melihat sekeliling, tapi bayangan hitam di pojok ruangan seolah mengikuti gerakannya. Beberapa pelamar lain menatap kosong ke depan, tanpa ekspresi. Hana juga merasa seperti ada di dunia lain, bukan berada di sebuah gedung kantor biasa. Karena tidak tahan dingin dan ingin menghilangkan rasa takut, Hana izin ke toilet. Toiletnya ini ada di ujung lorong yang panjang dan juga gelap. Saat masuk ke bilik toilet, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Hana jawab, tapi ketukan ini makin keras dan terasa seperti ada yang sangat ingin masuk. Setelah selesai, Hana keluar dan melihat lorong kosong, tidak ada orang. Suara ketukan itu juga nyata guys, tapi siapa yang mengetuk?
Hana mulai merasa ada yang mengikutinya. Saat kembali ke ruang tunggu, Hana kaget karena semua kursinya tiba-tiba kosong. Tidak ada puluhan orang. Seperti yang tadi ia lihat sebelum ia masuk ke toilet, hilang semuanya. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara pintu, dan Hana panik. Tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Dia mencoba berpikir positif, mungkin saja tadi seluruhnya sudah dipanggil oleh HRD masuk ke ruang wawancara. Dia berjalan pelan nih ke arah resepsionis, tapi mejanya udah kosong. Tak lama seorang perempuan mendatanginya dan mengajaknya untuk masuk ke ruang HRD. Di sana hanya ada satu orang bernama Pak Andre. Pak Andre ini juga nama samaran ya guys. Wawancara berlangsung aneh dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa ganjal, tidak biasa seperti menanyakan tanggal dan juga jam lahir. Kemudian Pak Andre juga bilang ini untuk mengetahui kecocokan energi. Dan Hana ini merasa aneh, tapi ia tetap menjawab. Selama wawancara, Hana melihat bayangan putih melintas di belakang Pak Andre dan suara langkah kaki di lorong yang sunyi. Setelah interview, Mbak Hana ini langsung diterima kerja dan akan melewati masa percobaan selama 3 bulan. Setelah wawancara selesai, Hana pun langsung turun. Liftnya nggak berfungsi, jadi dia memilih untuk menggunakan tangga darurat. Di tangga terdengar suara tertawa perempuan yang pelan tapi menyeramkan. Hana tidak berani untuk menoleh ke belakang. Ia pun langsung berlari turun sampai ke lobi. Singkat cerita, masuk ke hari pertama di mana Mbak Hana ini mulai bekerja ya. Hana disambut tim finance yang semuanya adalah perempuan. Kantornya sepi, beberapa meja kosong, dan Hana ini ditempatkan di pojok dekat dengan jendela. Beberapa jam bekerja, Hana mulai merasakan hawa dingin dan juga berat di ruangannya. Kadang ia mencium aroma bunga melati yang misterius, padahal gak ada yang memakai parfum melati guys. Teman-temannya juga cerita sering dengar suara langkah di lorong kosong dan suara-suara aneh lainnya. Malam hari, Hana pernah lembur nih sendirian. Lampu di ruangannya tiba-tiba mati sendiri, sementara ruangan lain tetap terang. Ia juga pernah melihat bayangan putih melintas di kaca jendela lantai atas. Satpam gedung bercerita bahwa dulu pernah ada kejadian kecelakaan lift yang menewaskan karyawan. Nah, sejak itu sering terdengar suara perempuan menangis di toilet dan lorong, terutama di malam hari. Setelah beberapa bulan, Hana mulai dengar cerita dari senior tentang tumbal di gedung ini nih guys. Dan dulu katanya seniornya bilang, dulu waktu gedung ini dibangun ada kecelakaan yang menewaskan beberapa tukang dan arwah mereka ini katanya masih minta ditemenin. Makanya setiap beberapa waktu pasti ada pegawai yang kena musibah seperti sakit parah, kecelakaan, atau tiba-tiba resign. Hana dan teman-temannya juga mengalami kejadian-kejadian aneh nih. Pegawai baru yang tiba-tiba sakit keras, kecelakaan di jalan pulang, dan atau merasa diganggu sampai memilih keluar. Hana sendiri sering merasa dimimpikan sosok wanita dan juga pria tua yang menatapnya dari sudut ruangan. Satpam juga cerita, di sini memang ada penunggu mbak, setiap tahun pasti aja ada korban. Pernah nih cleaning service jatuh dari tangga, katanya ia adalah jatah tumbal yang belum terpenuhi. Karena cerita-cerita itu banyak pegawai yang resign, termasuk Mbak Hana ya, yang merasa tidak lagi kuat dengan kondisi-kondisi mistis dan juga tekanan tumbal di gedung itu. Suatu pagi, Hana naik lift sendirian, tapi merasa ada yang berdiri di belakangnya. Saat pintu lift terbuka, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pojok lift. Hana langsung lari keluar dan sejak saat itu, ia kalau naik lift harus bersama dengan teman-temannya dan gak berani sendirian. Teman-teman kantornya juga sering mengalami kejadian aneh, seperti komputer yang tiba-tiba menyala sendiri, suara ketukan di meja yang kosong, dan juga aroma bunga melati yang tiba-tiba aja muncul. Nah itu dia ya guys, tentang pengalaman Mbak Hana wawancara dan juga kerja di sebuah gedung tua dan yang terkenal angker di Jakarta Selatan. Gedung tua itu memang menyimpan banyak cerita yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah, gedung itu juga menyimpan misteri yang tentunya dalam. Hana nih bertanya-tanya ya sampai sekarang,
Siapa sih sebenarnya orang-orang yang dulu ia lihat saat wawancara? Dan kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa suasana di lantai itu juga berbeda? Dan kenapa tumbal itu diminta di gedung tua itu? Cerita ini jadi pengingat buat kita semua guys, untuk selalu waspada dan menghormati energi yang ada di sekitar kita. Ini juga pengingat bahwa dunia gaib itu nyata, dan kadang mereka ada di tempat-tempat yang kita anggap biasa. Gimana guys, makin merinding nggak? Kalau kalian punya pengalaman yang serupa ataupun cerita horor lain yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Ataupun kalau kalian mau cerita horor kalian ini dibawakan di Next Kerok, kalian boleh kirim cerita kalian ke email kami di kerok, KERROK 053, ingat ya R-nya 2, @gmail.com, dan tulis subjeknya kerok_ judul cerita kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan pastiin yang nemenin kalian di malam hari itu beneran manusia ya guys. See you, bye-bye. Muah.